Dulu saya membuatnya dari pakaian atau dari kain-kain pengrajin. Kalau sekarang saya membuatnya lebih banyak ke saya yang membuat sendiri pakai limbah. Oh gitu. Jadi semua limbah berarti nggak bisa ngomong dong. Oh limbah. limbah itu Mas. Oh ya, duh telat saya ya. Hai Kagamawati, ketemu lagi bersama saya Anang Batas di acara podcast Kagama Bicara. Apa itu Kagama Bicara? Adalah saatnya kita memberikan ruang kepada para alumni yang punya banyak aktivitas, punya kegiatan-kegiatan yang perlu kita sebarkan, kita sampaikan. Saatnya teman-teman alumni berbicara apa itu yang ada di kesehariannya. Nah, intinya adalah bahwa Kagama Bicara itu media untuk menjadi katalog atau mendata teman-teman alumni yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti mungkin bisa petani, bisa musisi, seniman. Seniman itu mau apapun ya, terus kemudian mau nelayan juga boleh, mau pejabat boleh, pengusaha boleh, mau akademisi juga boleh. Jadi intinya adalah ini media silaturahmi untuk saling mengenal siapa-siapa alumni yang tergabung dalam Kagama. Baik, kali ini saya kedatangan seorang tamu namanya Mbak Tias, tapi tanpa mucus. Kalau Mbak Tias mucus itu kan artis ya. Mbak Tias Mur ya Mbak ya? Jangan gitu aku itu enak banget. Ya karena beliau ini adalah seorang desainer ya. Ya, boleh Maksudnya dikata apa? Maksudnya seperti itu kalau keluar. kalau keluar. Sebenarnya ya penjahit aja. Oh penjahit aja ya desainer lah. Terus kan lebih keren. Desainer itu kalau akhir tahun, kalau awal tahun Januari. Desainer Januari, Desember Februari. itu Mas ya. Oke. Ya Mbak Tias Mur, kita sama dengan yang lain. Kita akan ngobrol dulu di awal adalah dulu kuliahnya di mana? Fakultas Pertanian saya Mas. Pertanian. Pertanian. Apakah ada pertanian jurusan penjahit? Oh jangan-jangan penjahit tanaman-tanaman. Saya keblasuk Mas. Keblasuk ya. Memang dari dulu menjahit? Sebenarnya sih jadi menjahit itu dari mimpi saya. Mungkin kesukaan saya dulu pada mainan anak yang namanya orang-orangan itu loh Mas. Oh. Jadi sampai ke bikin baju anak-anak kayak gitu? Enggak? Kebetulan saya gambaran saya itu saya pasang-pasang di orang-orangan itu loh Mas. Oh. Nah, berawal dari situ Yeah. kemudian sampai saya itu SMP, SMA itu saya suka ibu itu pakai baju tuh suka dilungsur-lungsur kayak gitu loh. Dilungsur jadi, ke dalam artian adiknya. Tidak dipakai. Oh gitu. Oke. Nah, terus direko-reko sama Mbak Tias. Jelas saya potong-potong sampai akhirnya jadinya modelnya aneh-aneh. Oh ternyata pelaku mutilasi baju itu Iya sampai benar. ya. Bisa jadi. Mbak, tapi kenapa milihnya pertanian? Jadi awalnya itu dulu karena kebingungan saya. Klasik. Kalau orang-orang dulu itu klasik. Kebingungan. Milih kuliah sakjane rung mesti Iya. sesuai aku sakjane apa mbok gitu. Dari pilihan orang tua sebenarnya. Oh, okay. Jadi orang tua ada sejarah. Kebetulan ibu itu dulu bekerja di Bulak Sumur. Oh, okay. Ya, kemudian di APH dulu. Oh, dulu belum ada ya APH ya. Iya, jadi ini. Kemudian jadi kasubag di MIPA. Oh, oke. UGM gitu. Nah, karena melihat ibu itu ya seorang ini juga pendidik juga dulunya. Jadi saya itu masuk ke UGM atas arahan ibu. Oke. Jadi saya dulu ngambil IPC juga, gitu loh. Jadi saya ngambil dulu itu kalau nggak salah hukum, sosial, fisipol. Terus yang ketiga itu malah pertanian. Gitu. Diterima semua? Diterimanya di pertanian. Pertanian. Oh, nggak mungkin ya diterima tiga-tiganya. Tapi kebetulan pertaniannya juga bukan pertanian yang IPA. Jadi pertanian saya agrobisnis. Agrobisnis. Oh, oke. Gitu. Jadi tapi sempat beraktivitas dengan sesuai bidang kuliah. Di agrobisnis enggak.
Sama sekali. Sama sekali enggak. Tapi ya mungkin kalau sekarang itu bisa diserempet-serempetin itu ya kemungkinan kan sekarang saya pakai bahannya serat alam. Oke. Nah, bisa nyerempet Mas di Iya, situ. iya harus diserempetkan. Itu sebagai argumentasi bahwa bahwa kan gini, Mbak Tias ini adalah seorang desainer, seorang penjahit, tetapi bahan-bahan yang dipakai adalah Betul. alami ya, Leres, iya, pewarna alami, sehingga itulah yang diserap dari ilmu pertanian, iya, ya, sama agribisnisnya. Dan agribisnisnya sosial karena ekonominya ada akuntansinya, akuntansi manajemen. Iya, 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 iya. Aku seneng gini dengan yang kayak gini ini kan berarti kan Terlalu luas Mas kalau saya membicarakan dari segi justru disitulah bisnis. kekuatannya Gajah Mada itu. Dia luas, dia bisa kemana-mana. Belum tentu juga karena sekedar disiplin ilmunya, tapi serawungnya. Iya. Kerennya di UGM itu kan gitu. Betul, Jadi iya. bisa ke serawung kemana-mana. Akhirnya apa? Nggak pernah, ibaratnya orang bilang nggak pernah akan kelaparan, ibaratnya gitu kan. Ya kan? Betul, Nah, betul. berarti sekarang langsung saja ke aktivitas sebagai seorang desainer. Iya. Itu dimulainya kapan? Jadi 2000, saya itu sebelumnya itu ya bekerja sebagai karyawan biasa, pernah di asuransi, pernah di perusahaan-perusahaan swasta gitu kan. Nah, terakhir sebelum saya ke Jogja itu saya sebagai guru, Oh, guru. guru SD di SDK Penabur Kota Wisata Di mana itu? di Cibubur. Cibubur. Nggih. Oh, sempat ngajar SD. Iya. Apa mata pelajaran apa? Kalau SD kan semua ya, Mas. Semua ya? Nggih, Mengampu iya. semua ya? Iya. Wih, apa iso loh ya Jane? Sebenarnya sudah enak Mas, tapi ya kebetulan ada titik ya ada permasalahan yang saya terus terang saya keguguran, saya pulang kembali ke Jogja. Nah, setelah itu saya belajar. Intinya saya dari 2016 saya pulang itu 2016 2017 saya itu mencoba untuk belajar apapun. Nggih, Tapi ya. itu belum bisa jahit waktu itu. Belum bisa. Secara ini tuh saya belajarnya dari 2019, Mas. Menjahit itu saya daftar di PLKPP DIY. Oh iya Pingit itu. pingit ya. Nah, kebetulan kan kalau suami kan bekerja. Lah kalau saya kan nganggur di rumah, Mas. Nah, Nggak akhirnya apa-apa Mbak, nganggur itu kalau Iya. ditelateni itu nggak ada apa-apanya loh. iya, Mas. Iya. Harapannya mau mulu-mulu, Iya. ternyata tetap jatuh. Nah, akhirnya kan walaupun nganggur ya, statusnya nganggur itu pun saya juga buat tas makram sebenarnya. Tas Makram. seperti apa itu? Tas makram itu nganyam tapi dari tangan itu pakai tali kur. Iya, kalau nganyam dari pakai tangan, Mbak. Enggak, kan ada yang pakai hakpen, Mas. Pakai Hakpen, hakpen itu apa? alat. Alat itu ya? Nah, Oh, kalau oke. ini hampir kayak sulaman tapi kita tangan. Pak Tarno dong, Sulaman. Oh, itu Sulapan. Ding. Sulapan, Mas. Oke. Gitu. Jadi dari situ saya masuk juga ke komunitas ini Kagama Sibori Ekoprint. Ya, si Pori, Ya, betul, di situ betul. saya belajar untuk bikin kain. Sampai akhirnya ikut pameran-pameran Oke. yang diadain komunitas tersebut. Oke. Nah, kemudian setelah itu kain saya numpuk, Mas. Kain saya numpuk, terjadi pandemi. 2019 itu. Oh, itu berarti kan karena sebelum pandemi ya, itu produktif banget ya waktu itu ya. Waktu itu saya produktifnya di kain Sibori Ekoprint. Tapi sudah dijual waktu itu. Sudah di pameran. Khusus pameran ya. Sudah di pameran. Nah, kebetulan di pameran itu karena kepentok pandemi nggak ada pameran yang buka kan pada saat itu. Nah, akhirnya kain saya menumpuk. Terus ada pandemi. Kebetulan saya dapat dapat jawilan dari teman-teman yang dia LSM yang bikin masker itu lah, membuatkan APD masker APD, gitu. masker, betul. Nah, kebetulan saya dijawil untuk Mbak bisa nggak bikin masker bikin masker dari kain gini. dari kain Sibori Ekoprint. Oh, oke. Jadi yang menumpuk itu Iya. saya pikirkan daripada itu nanti jadi berjamur, Iya. ya kan? Saya bisa manfaatkan untuk pasien-pasien rumah sakit Betul. dan juga bisa untuk yang pasien kebetulan pada saat itu rumah sakit jiwa juga yang harus pakai. Kemudian
Tapi beberapa instansi Mbak juga. Tias nggak berminat untuk ke situ kan? Menjadi pasiennya itu enggak ya? Jangan sampai ya Mas. Enggak kan namanya gitu, partisipasi observasi. Loh. Oh, untuk mendalami secara kejiwaan Tapi gitu kan. mungkin secara karya mungkin bisa Mas. Iya. Karena saya jadi nyeleneh Mas. Loh lah, makanya Iya, itu. nyentrik Makanya dan kan nyeleneh. ketika kita mendalami sesuatu gini, tidak setiap jangan mengecilkan artinya itu kan. Betul, Jadi betul, ketika betul. buat si pasien tuh nyaman tuh yang seperti apa sih? Iya. Otomatis kan kita harus Betul, masuk ke dalam Jil, dia. Res, ya. Oke. Gitu. Oh, itu sudah ya. Jadi tahun 2019 itu habis saya daftar di PLK, saya bisa jahit, itu malah buat ngelanyahke. Nanya ke. Saya jahit. Iya. Nah, Karena harus melancarkan cepat ya, terus kok ya. ya. sesuai Nah, kebutuhan. saya itu dapat orderan, Mbak bisa nggak seminggu selesai? Berapa? 500. 500 masker itu. Nggih, 500 masker. Saya total hampir 5.000 masker, Mas. Sendirian jahitnya? Sendirian jahit. Oh ya, Ding, kalau jahit berdua susah banget ya. Iya. Saya jahit harus sendiri. Tarik-tarikan, Mas. Oke. Oh, luar biasa loh. Gitu. Jadi dari situ Itu kemudian belum ke baju ya? Masih belum. ke dari kain aja ya? 2019 itu pun dari BLK itu ayo gek endang terima orderan dari guru-guru instruktur itu. Oh, iya. Hanya saya kan enggak nanti dulu kayak gitu. Kenapa Mbak? Jadi saya belum pede Mas. Oh, gitu. Secara jahitan kan walaupun ya sudah kompeten ya istilahnya kan ada ujian negaranya, Yeah. tapi kan kompeten atau tidaknya kan kita harus ujian dulu, magang dulu. Betul. Nah setelah itu disarankan untuk buka itu Butik gitu ya? ya bukan Oh, butik ya, tailor. istilahnya nerima pesanan dari orang. Iya, gitu. kayak tailor gitu ya? Gitu. Berarti Swift loh sampean Mbak? Kok bisa? Swift tailor? Swift itu dulu penjahit Itu kok. bisa jadi bisa jadi ya dia malah jadi membayangkan orang lain. Oke. Nah dari situ itu saya melanjutkan lagi di 2020 itu saya belajar lagi Ke PLK lagi. untuk menjahit kebaya. Nah di situ Saya sebentar, itu tak potong, itu salah loh kata-kata itu Mbak. Untuk menjahit kebaya, kan kebaya sudah jadi. Menjahit kain menjadi kebaya. iya bisa diluruskan begitu. Kebaya wis dadi terus dijahit malah dadi kain nantinya. Saya itu tugasnya ndedeli kebaya. Ya di situ Oke, itu oke. kan jadi kalau yang pertama itu kan jadi kalau di sana ada kelas-kelasnya Mas. Jadi kan kelas pertama itu menjahit secara garment. Yang Maksudnya kedua pabrikan menjahit. gitu ya. Iya, jadi diharapkan nanti lulusannya itu bisa menjahit dengan cepat, terapi. Baik, bisa langsung diterima konsumen. Itu yang pertama. Nah, itu sudah kompeten. Oke. Nah, udah kemudian lolos lah gitu. ya, kelas yang kedua itu tadi menjahit kebaya. Oh, Nah. itu bukan karena pilihan, maksudnya Mbak Tias milih aku pengen ini gitu. Enggak ya? Memang harus ada step-stepnya itu. Ya, di situ kemudian lanjut lagi saya itu tahun berikutnya di 2021 itu. Oke. Saya di kelas fashion designer. Fashion designer baru 2021 ya. Ya. Termasuk mendesain yang ini. Iya. Tapi saya itu ada satu kunci. Kalau misalnya saya mau buat baju itu pertama kali baju yang saya buatkan itu baju untuk ibu saya. Karena ibu saya orangnya rigid. Oh, jadi Gimana perfect gitu ya. Perfect. Ya, jadi beliau mengatakan saya buatkan. Saya sudah belajar jahit, Bu, ini saya belajar jahit. Pertama masih ditolak sama ibu. Enggak. Wah, rapenak. Enggak, ada bagian sini rapenak enak gitu. Mosok nganu nok gawe klambi Iya. kok lengene ning tangan kabeh loro. Tapi Susah belum kan pernah bayangin. kejadian seperti itu. Makanya Iya. karena cuma salah Ya, jahit. iya, betul, Berarti intinya betul. karena ibu merasa belum nyaman, itu jadi ujian penting ya buat Mbak Tias ya. Iya. Karena standar Standar saya dari ibu. Nah, waktu 2020 itu sebenarnya ibu udah bilang, wes nok jahitanmu wes halus. Kamu boleh terima buka. pesanan. Iya. Nah, di saat ibu saya sudah seperti itu kayak restu buat saya. Nah, di situ saya baru mulai untuk membuka, walaupun memang dengan ya 2019 ke 2020 itu kan 1 tahun aja saya Iya, belajar iya. jahit. Kalau orang-orang ya mungkin bertahun-tahun ataupun malah
sekolah tata busana nggih Mas nggih. Nah, kalau saya itu kan ya otodidak lah istilahnya. Belajar dari mengamati kemudian apa ya? Berdasarkan dari petuah guru-gurunya yang ngajarin gitu kan. Nah, kemudian setelah itu saya baru mulai untuk mencoba membuka orderan. Tapi memang tidak banyak, hanya 1-2, mungkin 1 bulan hanya 1 gitu tuh bisa. Nah, karena memang batasin atau karena merasa belum karena pada saat itu pandemi Mas. Lu kan justru kebutuhan kadang-kadang kan kebutuhan. Kalau untuk baju tidak Ya. Karena berarti banyak yang pandemi itu BFO banyak kan nggak pakai pada baju ya. Oh iya gitu. oke. Jadi mungkin saya potong dulu. Ini boleh. yang paling penting buat saya. Ini saya kunci yang paling harus disampaikan. Kan yang paling utama kan doa ibu. Betul, Itu harus. paling utama. Jadi jangan pernah menyanyiakan ibu. Dan Mbak Tias ini lebih spesifik lagi. Ibu sudah sudah menyampaikan bahwa jahitanmu wis pantes no. Artinya apa? Ini izin ibu yang itu spirit yang menurut saya nggak mungkin ditemukan di tempat lain. Nah, ini kunci dasar bahwa kita beraktivitas, kita bergerak itu bagaimana selalu ingat ibu. Makanya kan saya sangat menyampaikan gini, mumpung apalagi yang ibunya masih ada. Iya. Saya aja ketika ibu meninggal itu kayak menyesal banget loh, karena merasa pas posisi yang beliau sehat. Nah, makanya ketika ada apapun saya selalu ingat ibu harus memberi restu. Gitu kan. Ini salah satu contoh yang sudah dibuktikan. Iya. Jadi apa yang saya lakukan juga jadi lancar Mas. Gitu loh. Sampai akhirnya saya keluar dari fashion designer itu, pendidikan itu, saya dipanggil. Jadi dari semua alumni itu kan ada 20 orang ya Mas ya. 20 orang itu waktu inaugurasi hari terakhir itu kan ada fashion show. Nah, kebetulan di situ ada event organizer yang mengambil beberapa desainer, ya maksudnya istilahnya murid yang layak untuk ditampilkan ke ajang yang besar. Yang di luar ya. Iya. Nah, kebetulan di situ saya kepilih gitu loh. Dan terpilih di situ saya masuk 6 besar. 6 besar untuk yang menampilkan di Jogja Fashion Parade. Gitu, Jogja Fashion. Iya, langsung Mas. Jadi setelah itu langsung boom saya Mas. Ya walaupun enggak, ini masih langsing gini kok. Saya sudah naik loh Mas ini Mas. Sudah naik nggak apa-apa. Orang naik itu berarti pinter. Rapotnya bagus. Iya, nggak ada merahnya. Betul. Mbak itu. Sambil diminum Mbak. Suara ini sudah mulai agak bergetar. Iya Mas ya. Itu kopi juga Mbak. Enggak, ini cikal bakal kopi itu air putih. Oh betul ya, harus. Kalau dasar dari minuman kopi itu ada air putih. Mas. Kalau nggak ada air putihnya berarti cuma bubuk roh. Betul, leres. Iya, kopi bubuk itu kalau minum aja susah, harus bangunin dulu. Kan kopi bubuk. Oke, ya. Oke, balik lagi Mbak Tias. Akhirnya fokus sekarang ke fashion designer. Ya. Terima jahitan nggak? Masih nggak? Justru malah sekarang itu saya jahitan itu terima jahitan tapi malah orang tertentu Mas. Oh gitu, sudah ada pelanggan gitu ya? Sudah ada pelanggan. Jadi ada pelanggan tetap itu. Baju-baju saya tuh kan tergolong nyentrik, aneh. Enggak, baju karya Mbak. Karya saya. Kalau baju Mbak kan dipakai orang lain nggak mungkin cocok. Saya suruh pakai kebaya itu kan bahaya. Iya. Tapi ada juga yang begitu Mas. Oh iya. Karena di fashion itu nggak ada yang salah. Oh iya. Menampilkan laki-laki pakai rok. Oh karena fashion ya. Iya, fashion tuh nggak ada yang salah Mas. Mau pakaian perempuan dipakai laki-laki. Berarti ada dua, fashion tuh nggak ada yang salah. Yang kedua adalah emak-emak itu nggak ada yang salah. Jadi dua-duanya ada di Mbak Tias. Oh iya. Oke, berarti tapi secara umum untuk publik nggak terima jahitan. Maksudnya orang misalnya seragam sekolah. Gitu. Jadi saya sudah menekankan di awal itu saya tidak terima seragam. Jadi memang khusus. Hanya seragam itu kalau misalnya custom nggak apa-apa. Custom dalam bentuk banyak. Tapi kalau misalnya yang seragam spesifik dari yang sudah ada nggak mau ya. Karena nanti nggak punya karakter ya. Betul. Nah di situ
sebenarnya ada juga. Jadi dalam proses produksi saya tuh ada yang saya juga spesifikkan, Mas. Jadi kalau dulu saya membuatnya dari pakaian atau dari kain-kain pengrajin. Kalau sekarang saya membuatnya lebih banyak ke saya yang membuat sendiri pakai limbah. Oh gitu. Jadi semua limbah berarti nggak bisa ngomong dong. Oh limbah itu, Mas. Oh ya. Duh, telat saya ya ini. Oh, berarti ini produk karya dari nol tuh dari Mbak Tias? Betul. Jadi saya membuat satu brand, kemudian tapi yang lebih saya khususkan nama saya sih sebenarnya Tias Mur Banardani. Nah di situ saya membuatnya itu kalau yang dari kain mentah bisa dibuat dengan pola zero waste atau pola yang sekaligus habis tanpa ada sisa. Yang kedua, saya membuatnya itu dari less waste. Apa itu? Less waste itu dari sampah. Oh, ini Perca, yang tadi ya, yang namanya akhirnya sampah like a diamond itu yang ya, ini betul. mengubah sampah menjadi berlian. Makanya logo saya yang saya pakai itu adalah hitam sama emas. Hitam artinya itu terbuang, Saya tapi dong. emas itu. Saya adalah mas-mas yang hitam. Oh iya betul ya. Aduh Mas. Saya pengen. Jadi Mbak Tias tadi bilang grogi loh. Sekarang aku senang dia lost ketawa. Nah, Mbak berarti kan tadinya memproduksi jahitan itu dari kain yang sudah ada. Sekarang memproduksi dari kain kosong lalu membuat pola sendiri ya? Iya. Jadi saya membuat cap ini itu dari kertas limbah rokok bisa. Oh. Dari bungkus rokok itu. Maksudnya yang ininya? Jadi motif-motif saya ini saya ambil dari limbah-limbah itu. Dibikin cap, Mas. Jadi kalau tembaga itu kan wes oke ya, Mas istilahnya. Kalau saya bikinnya dari kertas limbah. Jadi saya memang membuat sistem yang tagline saya kan peluk bumi cintai negeri. Peluk bumi cintai negeri, gitu. Dalam banget, luar biasa. Iya. Peluk bumi cintai negeri. Kalau bisa kita itu ayo bijak bareng. Jadi dalam tagline saya itu ya istilahnya sama-sama menggerakkan. Anak muda jangan pakai yang baju-baju fast fashion. Artinya saya beli. Besok modelnya wis beda. Saya ini lagi. Saya beli lagi. Nah itu kan membuang. Nah itu akan jadi, makanya Indonesia itu limbah tekstilnya nomor 2 di dunia. Oh iya? Ya. Bentuk apa limbahnya yang paling berbahaya itu kalau dari itu apa? Jadi zat-zatnya itu ya? Orang Indonesia itu sering memakai baju-baju, maaf ya, mungkin dari toko oren atau apa. Nah mereka kan membuatnya sistemnya potongnya tuh potong massal kan Mas. Nah sisanya itu kan langsung dibuang. Nah kalau saya itu bukan seperti itu. Jadi bukan saya tuh menjual dengan sistem online seperti itu. Tapi baju saya membuat orang itu menjadi spesial. Saya bikinnya slow fashion. Apa? Slow fashion. Slow fashion. Maksudnya alon-alon waton kelamben gitu ya? Ya, betul itu. Apik itu juga. Kayaknya bagus juga tagline. Jadi saya membuat semua orang itu istimewa dengan pakaian itu ya. Pakaian itu. Makanya pantas. Saya tadi kok terus begitu pakai baju yang saya pakai ini karyanya Mbak Tias Mur. Begitu saya pakai itu langsung saya merasa seperti martabak. Spesial. Oh iya. Telur berapa? Iya ya, keren ya. Mudah-mudahan dilihat keren lah. Nah, bajunya yang sekarang jadi ini saya tuh segmen saya tuh sekarang beralih. Dari awalnya tuh saya hanya sekedar mencoba, kemudian saya membuat segala sesuatunya itu mulai dari saya sendiri. Kalau misalnya saya bisa membuat sesuatu yang tidak membuang ke limbah gitu. Saya tuh sampai benang Mas. Saya manfaatkan sebagai ornamen di baju. Ada satu fashion show saya itu pakai perca jadi sampai terkecil. Itu ya? Sampai terkecil benang Mas. Jadi saya pakai sesuatu yang itu bisa larut dalam air, kemudian
ekstraknya itu tertempel di bajunya. Gitu. Jadi kostum ada di dalam kostum itu. Dulu dipakai kalau tidak salah di Jogja Art Fashion Festival. Art Fashion Festival sebenarnya kan sudah malang melintang ya Mbak Tias, meskipun kalau Masih saya lihat baru. kenapa? Bayak Mas. Ya enggak lah, masih baru gimana, labelnya udah nggak ada, mambu toko ya isora. Ya, maksudnya gini, saya akan sedikit bukan merangkum ya, tapi menceritakan ini proses perjalanan. Kalau salah nanti tolong diralat. Mbak Tias dari Fakultas Pertanian yang akhirnya awalnya menjadi seorang guru, tapi karena ada sesuatu yang akhirnya harus kembali ke Jogja dan melakukan belajar apapun. Mungkin waktu itu nggak ada di benak untuk penjahit ya awalnya. Betul, okay. Nah, artinya ada satu proses untuk menemukan menjadi seorang siapa, akhirnya belajar menjahit. Dari yang tadinya menjahit pun tidak pede, akhirnya ada step-step yang menjahit dari kain yang sudah ada tinggal menjahit. Lalu selanjutnya akhirnya menemukan membuat bahkan polanya. Artinya pola bukan pola jahit ya, tapi pola pewarnaan, pola merangkai, meskipun saya tahu misalnya ini lureknya kan sudah jadi ya. Tapi bagaimana kombinasikan dengan kain yang lain, dan kain yang lain ini juga pewarnaan segala macam dari Mbak Tias ya. Artinya dalam kondisi apapun pasti menemukan sesuatu dan akan mencari kan. Mbak Tias sudah menemukan ini. Saya berharap sih mudah-mudahan suatu saat Mbak Tias akan justru punya pabrik. Amin. Ya kan. Nah, itu step yang harus memang mau tidak mau berkembang kan. Jadi nama usaha saya itu Omah Krease. Omah Krease. Krease, oke. Krease SHE belakangnya. Oh, si perempuan ya. Tapi itu awalnya tuh sebenarnya dari Sibori Ecoprint yang kemudian saya itu merubah jadi seni, holistik dan edukasi. Jadi saya ada seninya, holistiknya itu berhubungan sama alam dan sosial, kemudian edukasi karena saya pakai polanya zero waste, sampai ke saya produk yang mengajarkan ke anak-anak yang di Sumba, remaja di Sumba dengan proyek sosial kami. Proyek sosial kami itu pembalut kain, Mas. Tapi dengan pola zero waste. Pembalut kain. Iya, jadi mereka menjahit. Berarti kainnya itu jenis kelaminnya perempuan ya? Karena perlu pembalut. Enggak gini. Saya justru tertarik itu karena apa? Akhirnya yang tadi saya pertanyakan di awal, pertaniannya kenapa nyambungnya ke penjahit ya. Sekarang justru saya malah menemukan artinya apa? Enggak mungkin dengan satu narasi yang bisa disampaikan Mbak Tias itu kalau tidak ada dasar-dasar. Nah, ini ilmu-ilmu ketika di Gajah Mada akhirnya dipakai semuanya. Juga, ada rasa, ada keahlian yang tidak serta-merta hanya menjadi sebuah produk, tetapi ada proses dan ada bahkan menceritakan proses sampai menjadi hasil itu menjadi sesuatu yang mungkin kalau orang umum gitu ya Mbak. Itu artinya inilah teman-teman bahwa kita harus berbangga sebagai alumni Gajah Mada gitu. Boleh nggak kalau misalnya nih saya justru tawarkan ke teman-teman kagamawati kalau mau bekerja sama untuk join dengan Mbak Tias misalnya nih, ada apapun dia misalnya punya produksi pabrik kain yang akhirnya mau berkolaborasi. Atau orang yang mau berinvestasi untuk mengembangkan usaha bersama, mungkin ya peluang-peluang itu dibuka. Mungkin ya? Saya buat Omah Krease tuh pada dasarnya awalnya dari Omah untuk berkreasi, Mas. Jadi sebagian besar saya tidak membayar, saya tidak hire orang di rumah. Tapi dari rumah mereka berkreasi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi nggak ada karyawan di rumah? Iya, gitu tapi total saya ada 10 penjahit di rumah. Dan mereka ada beberapa yang dari rumah masing-masing atau di rumah? Dari rumah masing-masing. Dari rumah masing-masing. Dan ada beberapa yang sudah punya karyawan juga. Gitu. Jadi ini penjahit atau MLM? Bisa jadi jaringan. Nah, kebetulan jadi saya membuat wadah Omah Krease itu sebagai wadah, Mas. Iya, keren. Jadi kalau nama saya bisa branding ya. Nama saya Tias Moore Banardani. Itu nama keluar kalau saya keluar. Tapi secara wadah saya punya wadah namanya Omah Krease. Di situ Omah untuk berkreasi. Jadi saya sudah tahu kualitasnya juga. Sebenarnya kalaupun
memang kualitasnya memang belum bagus, saya bisa datang ke rumah untuk Ngajari ya. ngajarin gitu. Jadi ada beberapa yang seperti itu, kemudian ada beberapa yang maaf difabel, kemudian ada yang habis kecelakaan Mas. Jadi bagian depan sampai belakang ini tembus sakit akibat dia kecelakaan itu. Terus dia harus pasang pen. Tak ngulanya kayak Mbak, ada nggak gawean ke saya? Oke, itu Jadi- bagian terapi juga ya. Betul, nggih. Jadi tapi yang ngukur awak Mbak, saya bilang gitu. Loh, awake ra gatel loh, Mbak. Ya, Kok ngukur awak? dalam artian secara kapasitas mereka bisanya sehari Iya, berapa begitu. Jadi nanti kalau misalnya secara aku nggak golek cepet ya Mbak, aku golek kualitasnya. Nek Betul, misalnya betul. jenengan apa cepet tapi hasilnya elek aku mau. Iya, mending Jadi- cepet hasil apa ya? Betul, nggih. Karena iya. Ya, dari situ terus akhirnya saya buat wadah itu Mah Kreasi itu mengumpulkan beberapa teman penjahit yang mereka harusnya bisa jaga anak kalau siang malam baru mereka bisa aktivitas ataupun pada saat anak mereka tidur siang mereka bisa mengerjakan Oke. kerjaan kita. Nah, ini satu hal yang tidak hanya menjadi pengusaha tapi juga ada satu aktivitas sosial yang sangat penting Betul, menurut nggih, saya. iya. Dan jangan pernah khawatir, ini teman-teman semuanya ya, jangan pernah khawatir ketika misalnya gini. Sering terjadi ketika Mbak Tias itu misalnya ya, beliau punya brand. Lalu tahu kalau penjahitnya itu si A. Ada orang yang bermaksud supaya harganya murah misalnya, langsung penjahitnya. Tapi jangan khawatir, yang namanya brand itu tidak akan pernah Betul, menipu. nggih. Jadi mau yang jahit siapapun kalau brandnya Iya. itu di bawah Mbak Tias pasti Iya. orang akan trust itu yang paling Iya, utama kan, betul, langsung nggih. kepercayaan kan. Jadi mereka itu tetap bisa bekerja di rumah dengan mengerjakan orderan dari tetangga masing-masing itu saya tetap Tetap boleh iya, ya. memperbolehkan. Gitu loh. Jadi nggak tertutup hanya di saya karena apa ya? Istilahnya kalau ada orang yang nelpon saya terus minta pekerjaan, oh itu berarti saya berkatnya ada di situ. Iya, Saya bantu mereka gitu loh. Tapi Betul. kalau memang apa mereka Mbak aku lagi oke, wah aku saya seneng banget. Oh berarti dia akhirnya sudah Iya. berkembang Ya ya. berkembang. Tapi Mbak, nek misalnya sesuk kan aku melu meneh gitu. Dan Mbak Tias Iya. dengan legowo oke. Iya. Dan Ini yang bahkan yang nggak mudah yang seperti ini. iya dan kebanyakan dari mereka konveksi karena mungkin ikut saya juga karena saya itu ngitung Mas. Jasa mereka kan biasanya ya maaf ini kalau di mungkin di usaha yang besar mereka berdasarkan kecepatan dan nominal yang ini mereka Terima ya. apa ya mereka produksi Oh, kapasitasnya mereka. Nah kalau di saya baju nggak usah banyak-banyak dulu. Kamu bisanya apa tapi kualitasnya harus bagus Ya, kayak gitu. toh prinsipnya orang itu pakai baju juga nggak mungkin sekali itu banyak oh ya. Iya Pasti orang pakai baju itu satu-satu. betul nggih Kalau ya. banyak itu numpuk namanya. Tank lumbruk itu Iya, Mas. itu saya penting saya berikan catatan lagi. Berarti ini ada beberapa catatan dari Mbak Tias itu yang ketiga ini tadi bahwa orang boleh tetap beraktivitas. Ketika dia berkembang itu Mbak Tias justru seneng. Iya. Tapi ketika dia drop balik ke Mbak Tias diterima. Nggak mudah loh Mbak. Iya. Nggak semua orang bisa seperti itu. Artinya sering juga. Saya pun punya pengalaman. Pernah saya itu ada seorang pelukis kaca waktu itu sekarang sudah almarhum. Dia butuh uang akhirnya Mas ini ada 5 lukisan ya. Saya bayar tapi sebelum saya ambil karena nggak bisa bawanya waktu itu. Nah begitu jarak berapa hari mau saya ambil ternyata sudah dibeli orang. Oh, Padahal harusnya Iya. punya saya. Memang ada sisi apa ya kepuasan yang tidak bisa tergantikan. Mangkel iya, Iya. tapi akhirnya oh mungkin dia butuh lebih banyak Betul, gitu kan. nggih, Nah iya. ini saya sangat penting bukan merangkum, tetapi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Mbak Tias tadi nggak gampang loh orang bisa seperti itu. Dan sekarang pun masih seperti itu Mbak. Iya. Kalau dari ini kami pekerja kami terus ngambil ya Mas ya. Ngambil maksudnya dalam artian terus menerima. Bahkan sampai kayak yang difabel nggak masalah buat kami kalaupun Mbak aku dong iso nyumpang apa. Saya lihat keahliannya dia apa. Kalau misalnya memang dia kan kita kan nggak terbatas hanya di baju. Ya. Jadi
kita itu masuk fashion dan turunannya, Mas. Jadi fashion itu ada sampai punya silsilah keluarga ya? punya. Jadi bukan ininya, tapi tak pikir kainnya fashion itu loh. dan turunannya itu dia beranak pinak. Jadi les waist kita itu jadi hasil jadi Ini ya, tas, contohnya. jadi ada bros, kalung dan lain-lain. Nah, dia Semua masuk diproduksi? kemana? Dia masuk oke, kemana? oke. Kalau misalnya dia masuk ke jahitan, berarti dia jadi penjahit. Kalau dia bisanya Pernak-pernik di itu pernak-pernik aksesoris atau ya? mungkin hanya bisa garis, Mbak, aku mau isone garis, ya wis garis. Garis pola. Ya tapi ini polanya kudu ngene ya, Mbak, gitu. Iya. Nah, Jadi- itu bisa nyampe ke situ, hanya sampai ke situ aja. Tetap oke. Nggak ya? apa-apa gitu loh. Jadi nggak terbatas. Saya tidak membatasi orang untuk masuk ke Omah Kreasa atau Iya. ke tempat saya. Yang membatasi itu Iya, cuma Tias. saya, Mbak. Pripun, Mas? Ya Anang Batas. Oh iya bener ya nama. Ya ini luar biasa. Sorry Mbak Tias, sebenarnya saya awal tadi jujur ya, saya sempat pesimis ngobrol Mbak Tias. Begitu ngobrol ternyata banyak banget sebenarnya yang masih kita penasaran harus disampaikan, tapi mungkin justru ini pemancing Mbak Tias tanpa mengurangi rasa hormat ya. Mudah-mudahan usahanya semakin berkembang. Amin. Yeah. Dan buat teman-teman yang lain silahkan kalau mau berkomunikasi dengan Mbak Tias bisa di komen di tayangan ini, bisa juga mensupport dengan cara apapun atau bekerja sama, berkolaborasi atau bahkan memberikan ruang-ruang untuk yang lain artinya ya misalnya bisa dikonekkan dengan Mbak Tias misalnya kayak tadi itu orang yang sedang membutuhkan pekerjaan yang memang korelasinya ada, ayo gitu. Yeah. Nah kalau mau menghubungi Mbak Tias itu kemana selain komen di YouTube ini? Bisa sih nanti saya kasih kontak saya ya, secara pribadi ataupun Ada akun atau apa? Akun saya ada Tias Moore. Tias Moore. Iya, Tias _ Moore. Oke. Moer ya tulisannya. Moer. Iya. Sekrup bukan ya? Bukan. Moernya aja. Moore itu dari suami saya. Oh, alah. Begitu. Jadi sampean sekrupnya, beliau moornya. Betul. Akhirnya menyatu lah. Saling menyatu. Saling mengulir. Jadi karena semakin banyaknya ini, Mas, saya dan suami berbagi tugas. Saya di terlibat fashion, akhirnya suami. Suami di batiknya. Oh, oke. Jadi yang membatik suami saya. Tadinya enggak? Tadinya enggak. Oh, Saya paksa di situ. Ini konotasi yang jadi berubah loh, Mbak. Suami saya yang membatik saya. Oh iya, kalau ya itu juga. Ya itu juga tetap dibela nih. Oke Mbak, karena waktunya terbatas mohon maaf, tapi bagaimanapun juga mudah-mudahan semakin berkembang dan menginspirasi yang lain. Amin, apapun yang sudah dilakukan, kalaupun mentok pasti ada jalan lain yang bisa ditempuh. Karena apapun ya menurut saya juga sebenarnya hidup kan harus terus berjalan. Dan percayalah bahwa Gusti Allah atau Tuhan itu maha surprise. Luar biasa. Terima kasih, ketemu lagi di Kagama Bicara bersama tamu yang lain dan bersama saya juga Anang Batas. Sampai jumpa.